Brother Ya, saya mau Pastor. bertanya ini. Mau bertanya. Iya, 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 tenang, tenang, Bang. Gampang, gampang, Bang. Asal mana, Bang ini? Saya Makassar saya. Oh, Makassar. Makassar. Siap, salam kenal Pak Pastor. Ustadz Iya. Alif masuk dulu, Ustadz Alif bisa. Silakan, Lagi Pak apa? Pastor. Silakan. Enggak. Ayo, silakan bertanya aja Pak Pastor. Ya, kenapa ada pemisahan ini ya? Tim Yesus dan versus tim Paul. Itu apa maksudnya topik ini? Sebelum Ustadz Alif masuk, karena masih ini ya, azan ya Ustadz Alif ya. Iya, siapa yang dimaksud dengan tim Yesus dan siapa yang dimaksud dengan tim Paul itu? Baik, baik Bang. Izin Abang benar-benar pastor Bang? Saya benar-benar pastor. Baik, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Jadi gini Bang ya. Anda mengimani di dalam Galatia 13 Yesus itu terkutuk nggak Bang? Bang Pastor? Kenapa? Bang Pastor. Mengimani nggak Galatia 3:13 bahwa Yesus itu terkutuk? Tidak ada kalimat secara eksplisit mengatakan Yesus itu terkutuk. Udah Yang dibaca dikatakan Bang? yang dikatakan di situ orang yang tersalib. Tidak ada yang disalib. tidak ada kalimat langsung bahwa Yesus itu terkutuk. Betul, tapi Yesus yang disalibkan. Ya, Yesus disalib tapi untuk melepaskan kutukan itu di kayu salib. Dia tersalib untuk melepaskan kutukan itu di kayu salib. Itu Berarti dia pengertian dari terkutuk. Galatia itu. Berarti Yesusnya terkutuk gitu. Tidak, bukan. Maksud saya, ketika Yesus disalib, dia melepaskan kutuk salib itu. Ketika dia tersalib pada kayu itu, dia melepaskan kutuk itu. Karena yang bisa melepaskan kutuk itu ya Tuhan itu sendiri. Karena kutukan itu kan berasal dari Tuhan. Jadi yang bisa mencabut kutukan itu ya Tuhan itu sendiri dengan caranya sendiri. Di mana dia tersalib pada kayu itu. Ketika dia tersalib, dia melepaskan kutuk itu di kayu salib. Begitu maksudnya. Baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita menjadi kutuk, Yesus menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pandi, Secara tidak langsung karena Yesus tersalib. Pandi, Berarti- 1 Korintus 12 nomor 3 Pandi. Siap, siap, siap. 1 Korintus 12 nomor 3. Baik. Untuk menguatkan ya. Ada nih. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Kata 1 Korintus 12 nomor 3. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bang Pastor, Pak Pastor, Anda meyakini bahwa Yesus itu terkutuk, betul? Kalimat itu kan cuma perandaian saja yang disampaikan oleh Paulus. Bukan berarti perandaian itu langsung mempunyai makna bahwa Yesus itu terkutuk. Itu kan hanya berandai saja. Itu perandaian Paulus saja. Itu yang dimaksud kalimat itu. Bukan langsung memponis Yesus itu terkutuk. Ini Tidak begitu gamblang loh. pengertiannya. Gamblang loh tulisannya Pak Pastor. Terkutuklah Yesus. Coba. Bang, Ini apa yang kurang? Abang jangan mengartikan Alkitab itu secara letterlet. Enggak majang. Terus? terus Pak Jangan Pastor diartikan secara letterlet, Bang. Karena yang namanya ayat-ayat itu kan ada dua kan. Ada yang tersurat dan tersirat. Begitu juga di Quran. Ada Baik. tersurat, ada tersirat. Gitu. Baik, baik, baik. Tersiratnya Bible Anda di mana terbitannya? Jadi pengertian Yesus itu Kasih saya dulu aja, Pak. dia melepaskan kutuk itu bukan berarti dia menjadi kutuk. Dia melepaskan kutuk itu maksudnya, Bang. Karena begini ya, Alkitab Di mana itu tertulis begitu? mempunyai istilah jargon tersendiri. Ya. Yang hanya Di bisa mana dipahami oleh orang-orang Kristen. Karena itu kan internal Kristen kan. Jadi yang bisa memahami Betul. kalimat-kalimat jargon itu yang sifatnya tersirat itu hanya orang-orang Di mana Kristen tertulis sendiri secara begitu? internal. Di mana tertulis begitu? Tuh. Jadi jangan disalahartikan ayat itu. Yang Anda katakan seperti itu tertulis di mana, Pak? Bang, yang namanya Alkitab itu kan butuh penafsiran. Makanya di Ya, Kristen gimana itu ada tafsiran? namanya hermeneutik. Iya, Abang ngerti nggak hermeneutik itu ada dua metode. Kalau Iya. abang betul-betul mengaku seorang kristolog, saya harus bertanya sekarang.
Hermeneutik di Kristen itu ada berapa metode itu? Tertulisnya di mana, Pak? Tertulisnya di mana tafsiran itu? Lah, apa bedanya dengan Quran juga ditafsirkan? Loh, Quran memang ada tafsiran, Pak, 350 tafsir. Kenapa? Lah, Dan begitu tertulis. juga dia, Pak, Bang. Yang pertama kali memakai tafsiran itu Alkitab, Bang. Karena yang Di lebih mana dulu muncul itu tertulisnya? Alkitab. Di mana Quran itu di tertulis belakangan. Oke, Di coba Kristen itu tunjukkan sudah datanya. ada yang namanya hermeneutik. Hermeneutik itu sudah istilah lama, Bang. Gantian Jauh yang sebelum ngomongnya, Pak, ya. jauh sebelum Pak Pastor, gantian ngomongnya ya, jangan pakai urat. Ini tadi Anda naik mempertanyakan kenapa dipisahkan tim Yesus dengan tim Paulus. Sudah dibukakan tentang apakah Anda meyakini bahwa Yesus itu yang disalibkan itu terkutuk. Sudah ada datanya, terkutuklah Yesus. Kami timnya Yesus yang tidak meyakini bahwa penghujatan terhadap Yesus itu dikatakan mati terkutuk. Kami tim Yesus, Pak. Kami pembela Yesus. Kalau Anda masih menginginkan bahwa terkamuflase oleh Bapak bicara tentang tafsiran, tunjukkan datanya, Bapak. Tafsiran itu bukunya di mana? Supaya kita bisa belajar nih. Kalau memang ada, silakan. makanya Bang, Abang kalau mau mengaku-ngaku seorang kristolog, makanya pelajari buku yang dinamakan hermeneutik itu. Sabar. Bang, banyak dijual di toko itu hermeneutik buku tafsir Alkitab. Banyak Ya, dijual. Ada di Gramet kok, ada juga secara online. Beli sendiri nanti, Nanti Abang baca sendiri lah. Anda ini pastor apa pendeta? Bang, inilah ketidaktahuan Abang. Pastor sama pendeta itu, Bang, sinonim. Oh, sinonim. Makanya jangan pernah mengaku Kalau di kristolog, pastor, Anda tapi paroki Abang mana? sendiri masih Anda pegang bertanya. paroki mana? Anda pegang paroki mana? Astaga, Bang, pastor itu bukan hanya dipakai oleh orang Katolik, itu juga dipakai oleh non Katolik. Astaga. Non Katolik itu disebutnya pendeta, Pak. PDT. Bang, yang memakai pendeta itu kan hanya orang Protestan. Saya ini karismatik. Karismatik itu ada sebagian memakai kata pastor. Oke, jadi pakai pastor. Makanya Abang jangan ngaku seorang kristolog. Kalau istilah-istilah begini saja Abang tidak Karismatik paham. mana Anda? Aduh. Karismatik mana Anda? Betel mana? Medan. Saya, Bang, karismatik non Allah. Ingat, saya karismatik non Allah. Kalau non Allah jadinya apa? Siapa Tuhannya, Pak? Allah, kami tidak memakai kata Allah karena Allah bagi kami itu adalah berhala. Dan terjemahan kami sudah tidak memakai LAI. Iya. Kami memakai yang namanya IMB, Indonesian Modern Bible di dalam terjemahan ini. Rocos lu dia lu. Kenapa dia? Kenapa tiba-tiba dia macet? Kok tiba-tiba macet ya? Wah, habis. Masa Pak Pastor habis kuota begini, Pandri? Signal dia kali, signal dia. Kurang perpuluhan. Nah kan? Signal beliau itu biasanya. Iya, naik lagi. Gelisah kali dialog Pak Pastor ya. Pastor itu digunakan hanya untuk yang hierarki. Gimana sih pemahamannya? Kalau karismatik itu gereja Betel. Kalau Protestan HKBP di Medan. Gimana sih? Aku nggak ngerti orang-orang nyamar-nyamar tuh. Ya, saya perjelas, Bang, ya. Karismatik itu ada dua. Ada karismatik yang sifatnya Tritunggal. Ada atritunggal. Oke? Yang Tritunggal itu yang masih memakai kata Allah. Aku tahu itu. Kami atritunggal. Kami tidak mempunyai konsep pemahaman Tritunggal, tapi atritunggal. Dan jadi orang-orang Kristen yang berpaham atritunggal enggak memakai kata Allah. Oke, berarti sayap kiri. Aduh. Izinkan Makanya dia ini saya coba memakai kata tim Yesus, baru abang ngerti kekristenan. Bang Pastor, Anda kan sayap kiri. Apa? Ini yang Anda sayap kiri. Kaisar di mana tuh?
bising kali tempatnya. Jangan dulu diganggu Kang Ditonya, biarkan dulu. Berisik kali. Izin, satu kalimat. Izin satu kalimat. Apa satu kalimat itu? Oh ya, Enggak, silakan. saya bukan izin sama Pak Pastor sama yang lain. Izin, Silakan, saya ya. mau undur diri. Oh, siap, Ustaz Alif. siap. Ya, Ustaz Alif. Kang Dito, liar ah. siap. Liar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Baik, sabar dulu Pak Shalom. Pastor. Alaihim shalom itu balasan saya. Alaihim shalom. Ya. Oke, kita nyantai aja Bang. Ya. Iya nyantai. Saya juga nyantai bang. Kalau Pak tadi menggunakan Bible apa? IMB? IMB Indonesian Modern Bible. IMB mirip surat tanah Pak ya? Kemai kirim Makassar, Pak Pastor. Kemai kirim Makassar. Nake Rima Panyuki, Nake Mantang. Oh, Weh, Mapanyuki mana? Apaan hotel milik Pasar lu? Oh, Kang Dito. Tanyakan mak di situ, bilang mana rumahnya Pester. Orang tahu ji semua. Oh, itu deh. Berarti kos-kosan smart friend itu Bukan, saya nggak kos-kosan, saya tinggalnya di situ, rumah sendiri. Pak Pastor, izin ada waktu bentar malam Pak Pastor? Saya nggak janji karena saya juga karena saya nggak janji karena sewaktu-waktu saya ada tugas dari pihak gereja. Oh, siap. Nanti saya Jangan. coba deh bentar malam ya, saya mau live Ya, bentar malam. follow-followan aja. Ya, aku sudah follow. Kalau memang mau dialog nanti ku panggilkan juga ada sarjana teologi S7 dari Vatikan, nanti ku datangkan di sini ya. Kenapa mas kalian naik STLR saja? Dari Unvad, Universitas Vatikan ada. Tenang. Iya. Nggak masalah. Orang Katolik kalau debat sama saya itu ketar-ketir mereka. Tapi menarik loh kalau beliau ini pakai IMB tadi tuh. Itu sudah diedarkan kan? Iya, diedarkan tapi memang stoknya masih terbatas. Makanya nanti pihak gereja kami akan menambah lagi stok itu. Oh, jadi nggak menggunakan nama Allah ya? Sudah pakai apa? Enggak. Kami sudah Yahweh. meminta Allah. Iya. Biar pakai apa berarti? Yahweh. Yahweh, Adonai, Elohim, Tuhan. Ya. Mantap Ji. Yang penting bukan Cordoba Dompala ya. Begitu ya. Oke, sambil tunggu kalau mau diskusi ringan, mau Oke, sama siap. saya atau Ustadz Alif, karena kan ini saya nggak tahu Ustadz Alif bersedia atau saya gantikan begitu. Tapi saya mulai dari tipis-tipis Pak, karena saya langsung boleh ini ya koreksi di IMB-nya. Ya, perhatikan Pak, saya bangun narasi dulu karena ini di luar tim Yesus, di luar tim Paulus berarti Pandit. Ya kan? Jadi saya bertanya kepada Pak Pastor menjelaskan Yahweh yaitu yang kalau Pastor izin, bentar Kang Dito. Pak Pastor mungkin bisa di-mute dulu kalau lagi nggak ngomong supaya tidak noise. Oke. Biar saya mute sendiri. Silakan deh. Baik Kareng. Jadi saya bawakan narasi dari saya sebagai kalau tidak menggunakan nama Allah, alhamdulillah. Tapi tetap karena diskusi, saya perlu tahu di IMB itu apakah tetap ada Tuhan huruf besar semua? Kan gitu. Yang diartikan adalah merujuk kepada Yahweh ya, atau huruf tetragrammaton itu Yahweh. Kita coba simak Pak, saya benturkan dulu ya. Di kitab Samuel, 2 Samuel pasal 24 ayat yang pertama, perikopnya kalau di LAI ini, perikopnya pendaftaran dan hukuman. Saya rasa semua Bible apapun itunya ya, tentang perjanjian lama itu sama. Tinggal terjemahannya. Kalau memang tidak pakai nama Allah, alhamdulillah. Ya, di 2 Samuel pasal 24 ayat yang pertama, di situ murka firman Yahweh. Ia membujuk Daud dan seterusnya. Ya kan? Kemudian di 1 Tawarik. Sebenarnya nggak bagus juga panggil Tawarik. Harusnya disebutnya secara bahasa Inggris itu Chronicle.
1 Chronicle pasal 21 ayat yang pertama juga. Perikopnya sama. Pendaftaran hukuman, mungkin penulisnya beda katanya kan. Di situ iblis bangkit. Kemudian ia membujuk Daud juga. Menghasut dan membujuk, kurasa sama kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya, mungkin nanti Pak Pastor bisa menjelaskan. Sebenarnya yang membujuk Daud itu siapa? Yahweh atau iblis yang benar? Silakan Pak, tipis saja kitanya. Ya, ketika roh jahat, ya Allah, ketika roh jahat itu menghampiri si Musa, itu pada dasarnya adalah bentuk hukuman Tuhan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Jadi Tuhan itu bisa menghukum sebuah kaum itu dengan berbagai cara. Ya, salah satunya dengan cara mengirimkan roh-roh jahat itu, atau mengizinkan roh-roh jahat itu untuk mendatangi orang-orang yang menerima hukuman itu. Jadi Tuhan mengizinkan, karena pada dasarnya ambisi iblis itu kan memang kan selalu ingin menghancurkan manusia. Nah, pada saat itu juga bersamaan manusia itu melakukan pelanggaran yang memang sebelumnya iblis selalu berambisi untuk menghancurkan manusia. Nah, ambisi ini diizinkan oleh Tuhan. Ambisi ini diizinkan oleh Tuhan sampai akhirnya dia menghampiri atau mendatangi orang atau kaum itu yang memang lagi dihukum oleh Tuhan. Gitu. Bukan berarti Yahweh itu adalah iblis. Tidak begitu pengertiannya, Pak. Cuma itu jawaban saya. Pertanyaan saya tadi Pak Pastor, yang benar itu yang membujuk Daud itu Yahweh atau iblis? Iblis yang membujuk, iblis yang membujuk sebagai bentuk hukuman. Nah, berarti yang di 2 Samuel tadi itu salah. Bisa baca diulang lagi di Samuel, karena kebetulan saya lagi ada di luar ini, nggak bawa Alkitab. Ternyata lagi tak bawa Bible ternyata. Mana nih? Ada deh. Percuma mi tahu. Iya, begini. Kalau Anda membaca Alkitab itu jangan Anda seenaknya menafsirkan. Dede, saya justru saya Pak kan bertanya sama Bapak. Iya, makanya saya katakan bahwa itu adalah iblis, di mana iblis itu diizinkan oleh Tuhan untuk mendekati si Daud, dalam arti kata membujuk. Kan tidak ada di situ diizinkan, Mbak. Iya, memang tidak ada diizinkan, tapi secara tersirat seperti itu. Kan begini Bang, ketika kita kan begini, kan di dalam ayat itu kan ada golongan ayat yang sifatnya tersirat dan tersurat. Yang namanya tersirat itu bukan penjelasan secara eksplisit pada ayat itu, karena dia tidak bersifat eksplisit. Ya, ayat itu tidak menjelaskan secara eksplisit, makanya itu butuh ditafsirkan. Karena ada makna yang tersembunyi di balik yang tersirat itu. Begitu Bang. Ya, kalau lah ada data yang tersirat itu dituliskan, nah itu namanya data terverifikasi. Tapi kalau tersiratnya ternyata setiap orang Kristen karismatik tersiratnya beda-beda Pak. Wah itu yang bikin kita bingung kan. Tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa Pak. Tadi Pak Pastor sudah mengatakan itu yang benar adalah iblis. Iblis yang membujuk atau menghasut Daud. Jadi teman-teman di bawah yang mungkin akan mendapatkan hikmahnya ya. Satu lagi Pak, Kejadian pasal 8 ayat 21. Coba jelaskan secara tersiratnya Pak. Di situ dikatakan, yang poin yang saya ambil, firman Tuhan, ya, Tuhan berfirman dalam hatinya Pak. Isi hatinya dituliskan oleh penulis, aku sekali-kali tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Menuliskan siapa Pak? Begini, silakan. Tuhan kan yang menulis kitab Kejadian itu kan Musa. Oke? Nah, Tuhan menyampaikan segala hal itu kepada Musa, termasuk ketika dia mengatakan, Musa, aku menyimpan firman itu di dalam hatiku. Jadi Tuhan sendiri yang membocorkan itu. Tuhan sendiri yang membocorkan bahwa firman itu pernah disimpan di hatinya, dan itu disampaikan kepada Musa.
Begitu. Oke, jadi yang ditulis Musa itu kitab apa aja, Pak? Kitab Kejadian, Ulangan, Keluaran, Bilangan dan Imamat. Oke. Jadi Ulangan juga termasuk tulisan Musa, Pak ya? Iya, semua tulisan Musa. Makanya itu dikatakan 5 kitab Musa. Oke. Di Ulangan pasal 34 ayat yang ke-7, pada saat Musa berumur 120 tahun, ia mati. Yang menulis siapa, Pak? Yang menulis itu penggantinya Musa. Ya, penggantinya Musa yang menulis. Saya lupa namanya. Nah, dia melanjutkan Belok kan? penulisan itu kepada, jadi dia mewarisi penulisan itu kepada pelanjutnya. Belok kan? Tadi Bapak Kok belok? 1 menit yang lalu Bapak mengatakan 5 kitab itu ditulis Musa. Iya, betul. Ya, karena sebagian besar itu ditulis, tapi pada saat Musa sudah meninggal, itu kan dilanjutkan oleh pelanjutnya, itu hanya sebagian saja. Tidak sebanyak apa yang ditulis oleh Musa. Baik, baik. Jadi di Ulangan itu hanya sebagian ya, sebelum Musa mati itu ditulis. Ya, Musa sendiri, sebagian besar gitu ya ditulis oleh Musa, sebagian besar ditulis oleh Musa. Sedangkan yang menggantikannya itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil itu termasuk yang 34 atau ayat 1 juga ditulis. Ya, pokoknya sesudah Musa meninggal, apa yang ditulis sesudah Musa meninggal itulah yang ditulis oleh penggantinya yang hanya sebagian kecil. Oke, saya uji lagi. Ulangan pasal 1 ayat 1 siapa yang menulis, Pak? Iya, masih Mus. Ya, coba bacakan dulu ayatnya. Kasihmu. Coba baca dulu. Di situ tertulis, Pak. Inilah perkataan Musa. Siapa yang menulis, Pak? Inilah perkataan Musa. Nah, ini ceritanya Musa sudah meninggal kan? Atau bagaimana di situ? Ulangan pasal 1 ayat 1 Musa masih ada, Pak. Kalau masih ada berarti Musa sendiri yang menulis kalau dia masih ada. Kecuali kalau dia sudah meninggal, perhatikan. Penggantinya. Iya, perhatikan saudara, perhatikan. Ulangan pasal 1 nomor 1. Bunyinya inilah perkataan Musa. Apakah Musa yang menulis? Ya, selama Musa masih hidup, dia kan juga bisa kan mencantumkan perkataannya sendiri, pendapatnya sendiri. Karena iya, Bang, begini, karena di dalam kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama itu tidak selamanya, Bang, tidak selamanya berdasarkan wahyu dari Tuhan. Itu juga bisa muncul dari pendapat si nabi itu atau si rasul itu. Begitu. Ngomong. Loh, salahnya di mana? Saya kasih contoh. Ketika Paulus mengatakan ini, saya lagi sakit perut. Apakah itu firman Tuhan? Oh, Bapak lagi sakit perut. Dan itu contoh saja. Ketika Paulus mengatakan bahwa saya lagi sakit perut, saya pernah dipukul sama pasukan Roma. Apakah ketika dia menyampaikan itu adalah firman Tuhan? Kan tidak. Itu kan menyangkut pribadinya. Jadi apa yang ditulis oleh Musa itu tidak semuanya berdasarkan wahyu dari Tuhan. Terkadang itu dari pendapat pribadinya sendiri. Oke, Gitu. jadi waktu Musa menulis, inilah perkataan Musa, bukan perkataanku, begitu ya? Ya, karena seperti ketika Musa misalnya menegur umatnya, menasihati umatnya, itu kan pendapat pribadinya Musa, nasihat Musa kepada umatnya. Makanya di dalam Alkitab itu, Bang, tidak semuanya berdasarkan firman dari Tuhan. Kadang perkataan itu juga muncul dari si nabi yang bersangkutan, pendapat dari nabi yang bersangkutan. Begitu. Aduh, kayak gini mau sama abangku. Aduh. Loh, saya kan menjawab kan. Karena abang kan tadi bilang, apakah ini perkataan Musa? Ya, saya katakan itu perkataan Musa. Pendapatnya Musa secara pribadi. Ya, pendapatnya Musa secara pribadi. Karena di dalam Alkitab itu tidak semuanya firman Tuhan yang ditulis. Kadang juga yang ditulis di dalam Alkitab itu pendapat dari sang penulisnya juga, atau pendapat dari sang rasul itu. Begitu, Bang. Saya kan menjawab sesuai dengan pertanyaan abang. Saya itu nggak pernah melenceng dari pertanyaan, Bang. 3 menit yang lalu Anda mengatakan Kejadian sampai Ulangan itu Musa yang menulis. Saya kasih dalil untuk membantah argumen Anda. Pada saat Musa meninggal,
Anda katakan sebagian ditulis oleh penggantinya hanya sebagian kecil saja sesudah Musa meninggal itu. Pada saat di pasal 1 ayat 1 di situ bunyinya inilah perkataan Musa. Ya, tapi kan abang kan bilang tadi bahwa Musa masih hidup pada saat dia menulis kata-kata itu, bilang inilah perkataan Musa. Kan di situ kan abang bilang kan bahwa Musa masih hidup. Jadi jadi kalimat itu memang ditulis oleh Musa. Kalau memang di ayat itu diceritakan bahwa Musa masih hidup. Iyalah sekarang Pak. Satarip Logikanya kan begitu, Bang. Logikanya kan begitu. Ya, kalau saya gas nanti nggak tahu lah nanti nasibnya. Ya kan, saya kan jawab sesuai dengan pertanyaan abang. Kalau Musa sudah meninggal, berarti yang menulis selanjutnya itu penggantinya. Tapi selagi Musa masih hidup, berarti masih Musa sendiri yang menulis. Oke, Musa dengan Harun itu mana yang adiknya, mana yang abangnya? Kan begini, ini kan dia kan Harun itu kan hanya boleh dibilang abang yang jelas dia bukan abang kandung. Ya kalau ndak salah Harun itu kan dari suku Lewi. Bapak ini baca Bible nggak sih? Loh, Bible sendiri mengatakan bahwa Harun itu orang Lewi. Gimana sih? Coba Dia orang Lewi. Harun itu orang Lewi. Coba dibaca Pak di situ di Yeremia ya, yang dikatakan bahwa Imran bapak Musa itu mempunyai 3 anak. Musa. Enggak, lebih baik abang baca yang di Keluaran, Bang. Pada saat Musa dan Harun diutus ke menghadap Firaun, di situ jelas ditulis bahwa Harun itu orang Lewi. Iya, jadi yang abangnya siapa? Siapa yang adiknya? Yang abang itu Harun. Ya, sedangkan yang Musa itu adik, tapi dia bukan saudara kandung. Karena kalau Musa sendiri kan orang Yahudi, Bang. Dia kan orang Yahudi. Harun itu orang Lewi. Makanya dia hanya bersaudara sesama karena keduanya sama-sama bangsa Israel. Makin nggak Loh, apa pastornya? Loh. Saya tanya dulu. Musa itu orang apa? Orang Lewi atau orang Yahudi? Ngaco, Bapak. Saya tanya dulu sama abang. Orang Lewi atau orang Yahudi? Jangan ngaco. Musa itu. Loh kok ngaco? Coba ngaco dari sejarahnya. Enggak, abang baca sendirilah di Alkitab. Di situ dijelaskan bahwa Harun itu orang Lewi. Makanya abang baca di Keluaran itu sebelum pada saat mereka mau diutus ke Mesir. Di situ ada penjelasannya kok. Abang sendiri yang nggak pernah baca Alkitab. Malas. Oke, kalau ngambil Tuhannya Yahudi, karena Tuhan Yahudi itu adalah Tuhannya umat Islam. Eloa Abraham, Eloa Isa, dan Eloa Yakub itu bukan anak Maria. Oke, sekarang mari kita bahas. Saya kasih Anda tema, apakah Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen? Bagaimana? Bagaimana saya tidak dikasih kesempatan untuk Kan ini kan saya sudah kasih kesempatan. Baru juga begitu. Saya mau menjawab lagi baru 1 kali begitu dan udah jangan cengeng. Sekarang giliran Anda membuktikan. Tolong tunjukkan sembahan Anda yang bernama Kristus itu disebut Maha Suci Maha Tinggi itu di mana? Silakan. Giliran Anda membahas Tuhan Anda yang pernah datang netek ke ibunya itu, pernah nggak dia mendapatkan gelar Maha Suci Maha Tinggi? Yesaya 5 nomor 16, Tuhannya Yahudi Maha Suci Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Tuhanmu adalah makhluk yang terkutuk di atas salib. Silakan. Giliran Anda, silakan. Begini, Anda sedari tadi bilang kata Yesus. Ya, tapi Anda sendiri tidak tahu apa arti Yesus itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah yang sering kalian bela itu juga kalian sendiri juga tidak tahu apa arti kata Allah itu. Berasal dari secara etimologi itu. Dan yang ketiga, Eloha itu adalah kata-kata tunggal. Sedangkan Allah itu adalah kata derivasi. Bedakan kata derivasi sama kata tunggal. Jadi Allah sama Eloha itu tidak ada sama sekali kaitannya. Eloha itu dia bersifat generic name. Sedangkan Allah itu bersifat proper name. Bagaimana mungkin proper name itu sama dengan generic name? Justru kalian yang ngawur.
Kok kata Eloha yang adalah kata tunggal, kok disamakan dengan kata Allah yang jelas kata derivasi? Mungkin kamu sendiri tidak ngerti apa itu derivasi. Makanya menurut saya Hati-hati kamu bang, belajarlah dari dulu, lubang sendiri bang, hati-hati bang. belajarlah dulu ya. Nah, itu saja jawaban saya. Kristusmu kamu sembunyikan. Kamu tidak bahas makhluk terkutuk yang kau sembah. Kamu sendiri tidak tahu apa arti Yesus itu. Enggak, tidak ada arti. Yesus itu artinya tergantung bahasanya apa. Bisa kuda, bisa. Yesus bisa kuda juga artinya bisa. Bisa tergantung bahasa apa. Enggak usah secara kamu etimologi apa arti Yesus itu? Secara etimologi apa arti jelaskan Yesus dulu. Apa Jangan arti kau Yesus secara mendefinisikan etimologi? sebuah nami. Nah, saudara pastor. Jangan Kamu bukan ngomong di level sini. saya ya. Kamu Apalagi kamu cuma saya. Panggil aja Apalagi guru kamu karena Yesus kata apalagi Yesus ini kamu. kok tidak tahu Apalagi etimologinya kamu. apa. Yesus dalam bahasa Latin artinya kuda, bisa juga artinya babi. Astagfirullahaladzim. Ngawur banget. Ngawur banget. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalilnya di pelajari dulu mana arti Yesus itu Yesus. apa. Dengar. Etimologinya berasal Dengar saudara penyembah makhluk terkutuk yang digantung di pohon. Dengarkan. Coba kau tunjukkan kepada Cuma saya ini saja dalilnya. kemampuan kamu Saudara. Saya nggak suka orang bermulut besar. Bisa, Saya mendengarkan bisa. tadi. Saya mendengarkan tadi ucapanmu bahwa kami tidak menyembah, kami dengan orang Yahudi tidak menyembah yang disebut Allah itu. Pastor sekarang yang mengaku pastor ahli seperti Anda ini, saya cuman bertanya, kenapa Anda umpetin Tuhan kamu yang digantung terkutuk di atas pohon itu? Apakah dia bergelar Maha Suci Maha Tinggi? Selayaknya Tuhan nyambung saya. lain ditanya lain dijawab. Saya bertanya apa dari tadi? Saya bertanya Saya apa? kan sudah jawab. Saya sudah Yesaya jawab. 5 Saya nomor sudah jawab. Saya nomor sudah jawab. 16 sembahan Bani Israel itu Maha Suci Saya Maha sudah Tinggi. jawab. Saya Mana, sudah jawab. Coba tunjukkan Saya di sudah mana jawab. Yesus digelari Maha Suci Maha Tinggi. Tunjukkan, silakan. Bang, justru begini nih, saya kan sudah jawab, saya kan sudah jadi bahwa itu? tidak ada kaitannya kata Allah sama kata Eloha. Saya tidak peduli dengan pemahaman nolmu itu. Saya nggak mau Justru peduli. itu tadi kan Yang komentar saya kamu kan minta tadi. sekarang yang saya minta adalah di mana Tuhanmu yang manusia terkutuk itu bergelar Maha Suci Maha Tinggi. Itu loh. Astaga. Apa? Malu. Makanya baca di kitab Wahyu. Di sini Malu. jelas dikatakan dia maha tinggi dan maha mulia. Di kitab Malu, Wahyu dijelaskan. malu. Loh, kok malu? Baca Wahyu. Kamu Saya tidak pernah baca Wahyu. saya tanya di mana Tuhanmu Yesus itu kitab Wahyu. disebut Maha. Di Tunjukkan kitab Wahyu Wahyu. berapa? Oke, giliran Anda Baca menunjukkan data. sendiri, baca sendiri. Baca sendiri. Katanya paham Kristen, tapi Kalau ayat di sini kamu tidak tahu. Saudara, kalau Anda Ayat di sini kamu bertanya. kalau Anda membawa kitab Wahyu, ada dua gelar yang ada di Tuhanmu di situ, AO, Alpha dan Omega. Bukan Oke? ngaku pakar Kristen. AO, Kenapa saya seorang tahu. pakar bertanya? AO, Kenapa apa arti seorang AO? pakar bertanya? Apa Kan arti aneh. AO? Saya tanya apa arti AO? Itu gelar Tuhanmu tuh. Pertanyaan saya saja kamu nggak jawab. Itu Apa gelar arti Yesus? Tuhanmu. Apa Kamu arti Yesus? membawa Kok malah balik membawa bertanya? dalil, kemudian kitab Wahyu katamu. Di kitab Wahyu gelar Tuhanmu itu AO, Alpha dan Omega. Apa arti Alpha dan Omega? Coba. Alpha itu huruf Tidak abjad berawal. Yunani pertama. Nenekmu Tidak kiper. berawal dan tidak berakhir. Nenekmu kiper. Tidak berawal dan tidak berakhir. Bahasa Arabnya awal wal akhiru, itu bahasa Arabnya. Awal wal Apa? akhiru. Awal wal akhiru bahasa Arabnya. Tidak berawal dan tidak berakhir. Allahu Akbar. Masya Kamu yang nggak Allah. ngerti. Kamu yang nggak Al-awalu ngerti. itu maha awal, sedangkan alfa itu artinya awal. Antara awal dan kamu maha sendiri awal yang itu merubah beda, artinya Cahayu. awal. Antara awal dan maha awal itu berbeda. Alamak, inilah kau pastor yang kerja Awal wal cuma akhiru menipu. artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau tidak berawal, tidak berakhir berarti dia maha awal. Sedangkan Yesusmu kau katakan itu alfa yang artinya adalah abjad pertama huruf A dalam ejaan Kalau dia berawal Yunani, berarti itu tidak artinya diciptakan. awal. Kalau dia berawal berarti Kalau tidak dia diciptakan. awal, kalau dia awal berarti dia itu punya awal. Kalau dia punya awal berarti dia ciptaan. Yesus iya. sudah katakan, Iya, berarti Yesus iya. ciptaan kan? Makanya saya bilang, Yesus ciptaan. makanya saya bilang tadi. Yesus ciptaan kan? Dia bukan ciptaan. Tadi katanya tidak awal. berawal dan Tadi tidak katanya berakhir. awal. Tadi katanya kamu awal. sendiri yang mengatakan. Tadi Kamu sendiri katanya mengatakan awal. itu. Saya Apa bilang artinya dia tidak alfa? berawal dan Apa tidak berakhir. artinya awal? Apa artinya awal?
Awal Awalu adalah- wal akhiru. Itu Awalu wal Tuhan akhiru. saya, Tidak kuceluk, berawal. penipu, hei pembohong. Itu Tadi kau istilah. mengatakan, di mute dulu ini, di mute dulu, Itu- atau diturunkan dulu ya. Dengarkan sama saya. Ya, orang Kau bersalah. mengatakan, sud diam, Itu diam, orang- diam, penyesat, bahlul, dungu, pemakan babi. Kau mengatakan bahwa Tuhan yang bernama Allah itu bukan Tuhanmu, katamu tadi kan. Terus kenapa kamu ambil gelarnya Al-Awwalu? Manusia ponga, sombong, tak berilmu, pengejar perpuluhan, laknatullah alaih. Tadi kau mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal Allah. Sekarang kau ngemis-ngemis al-awwal, al-akhir. Padahal gelar Tuhanmu yang mati terkutuk itu hanya AO. Apa artinya AO? Tarsan, artinya Tarsan. Alfa itu bukan artinya awal. Nenekmu yang keberapa yang ngajarin kau alfa itu artinya awal? Bahlul, dongo, tolol, suka tipu jemaat, tukang ngumpul perpuluhan, demi perpuluhan, demi supaya gendut perpuluhan, kau tipu semua jemaatmu. Tidak ada alfa itu artinya awal. Alfa itu adalah kepanjangan dari huruf abjad Yunani pertama. Artinya apa? Ya A saja. Apa itu A? Apa A? Adudu, adudu. Bisa. Ayam bisa. Apalagi? Apa saja? A itu apa? O itu omega. Apa itu omega? Ya huruf O. Jadi kalau disambung apa? AO. Jangan kau nipu-nipu di sini. Atau kau ingin mengatakan kita maju gelar Tuhanku adalah bintang timur. Alamak, bintang timur itu Halal bin Zakar, itu adalah Lucifer, iblis. Jangan kau sombong, jangan di depan saya, jangan saya sampai dengar ada orang aliteng penyembah makhluk terkutuk yang mengatakan bahwa kami orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal kata Allah, maka kami tidak menuhankan Allah, karena di dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oh ya, tapi menyebutnya dengan teos boleh? Boleh? Kalau menyebut dengan teos boleh? Gergetan juga saya dengarkan orang bahlul kayak begitu. Nggak boleh menyebut nama Tuhan kami dengan sebutan Allah. Oh ya, kalau menyebut dengan teos boleh? Ku tampar juga pakai sendal nanti mulut kau. Aku pastor lagi. Pici sudah bodoh, bahlul, dongok. Kau kalau mau diskusi itu jangan sombong, jangan pongah, jangan kau merendahkan Kristen yang lain. Kau salah-salahkan Kristen yang lain, tapi caramu menembak kami. Itu jangan kau lakukan itu lagi, Pastor Kaplama. Tidak usah kau lakukan seperti itu, anak cuntili. Jangan kau pancing saya. Udah sabar-sabar saya hadapi kalian secara lembaga, ya. Udah nipu-nipu dengan menggunakan nama Allah di dalam kitab kau. Kau pakai nama Alkitab juga, nama Rasul juga kau pakai. Kau datang lagi dengan sombongmu di sini. Hanya pantat sendal jepit di mukamu nanti nyampe di kau. Bukan kau dapat ilmu dari saya. Sendal yang nempel di muka kau. Ngaku pastor, ngaku orang Makassar lagi dompalak lemak. Acu. Kau dengan sombongnya mengatakan kami orang Yahudi. Kami apa kau? Kau diludahi orang Yahudi kau. Diludahi orang Yahudi kau. Kami